Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khofifan Herza Haribowo, NIM 1822022. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait peran co-culture dalam komunikasi lintas budaya. Pertama, kita masuk dulu ke definisi co-culture itu sebenarnya apa sih? Co-culture merupakan kelompok orang yang memiliki norma, nilai, dan customs yang sama dan berkaitan dengan keinginan bersama serta karakteristik selain dari kewarganegaraan. Jadi simpelnya co-culture ini adalah sebuah kelompok yang dia tuh punya keinginan atau misalkan karakteristik yang sama. Dikarenakan keinginan dan karakteristik ini merupakan suatu hal yang umum, jadi co-culture ini adalah merupakan hal yang bisa luas banget gitu basisnya. Contoh dari basis co-culture antara lain adalah kepercayaan, hobi, disabilitas fisik, ras, usia, atau bahkan yang spesifik, seperti artis musik favorit, domisili, tim olahraga favorit, dan lain-lain. Lalu, apabila seseorang ini masuk ke dalam co-culture, apakah dia bisa masuk ke co-culture lainnya? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Kita misalkan ambil contohnya aja adalah saya. Saya sendiri ini bisa masuk ke culture yang ada di slide. Kepercayaan saya Islam, disabilitas fisik saya miopia atau min, ras saya Jawa, tim olahraga favorit saya Chelsea dan Oklahoma City Thunder, dan hobi saya main game sebagai contoh. Lalu di co-culture ini sendiri sebenarnya bisa terdapat co-culture di dalamnya. Jadi sebuah co-culture mengandung co-culture tambahan di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kita ambil co-culture bermain game. Di dalamnya bisa saja terbentuk co-culture baru yang bernama co-culture bermain game PC. Yang di dalamnya terbentuk lagi co-culture bermain game FPS. Dan semakin dalam. Jadi co-culture sendiri ini bisa terbentuk di dalam sebuah co-culture lainnya. Sebelum kita masuk ke peran co-culture dalam komunikasi antar budaya, kita perlu bahas sedikit terkait apa sih sebenarnya komunikasi antar budaya. Jadi komunikasi antar budaya merupakan proses yang terjadi ketika terdapat dua atau lebih anggota sebuah budaya melakukan pertukaran pesan yang dipengaruhi oleh persepsi budaya mereka baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini dapat diklasifikasikan dalam tingkatan seberapa signifikan budaya dalam komunikasi tersebut dalam spektrum interculturalness. Nah, contohnya adalah kalau misalkan yang paling intercultural adalah seorang turis yang datang ke negara baru yang dia tuh nggak tahu budaya apapun. Apabila dia melakukan komunikasi dengan orang native kan itu sangat-sangat jauh budayanya. Jadi itu tuh paling interculturalness. Ntar kebalikannya kalau misalkan yang paling tidak itu contohnya ada orang yang ngerantau dari Surabaya ke Bandung dan melihat terdapat sedikit perubahan antara kehidupan di Surabaya dan di Bandung. Nah, kalau udah ini kita baru bisa masuk ke peran dari co-culture itu sendiri ke komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah co-culture sebagai pengaruh persepsi orang. Peran ini didasarkan dari perbedaan co-culture antara satu dengan yang lainnya. Dengan seseorang melihat orang lain dengan budaya yang berbeda dan juga co-culture yang berbeda, maka dapat terbentuk persepsi karakteristik dari orang yang diobservasi. Contohnya adalah dua orang, misalkan Federico dan Raina. Misalkan Federico ini adalah dari budaya orang Italia dan Raina dari orang Indonesia. Orang Italia misalkan kalau misalkan dia komunikasi itu kadang-kadang sering nyentuh atau lebih agresif gitu, sementara orang Indonesia kan lebih kalem gitu. Nah, hal ini tuh menimbulkan persepsi, misalkan dari Federico ngeliat si Raina ini kayak diem-diem. Kok dia diem orangnya, padahal itu cuman perbedaan co-culture dalam komunikasi. Yang satu emang agak agresif, yang satu diem. Sementara itu, Raina yang ngeliat bahwa, oh ini kok orang sangat-sangat nyentuh-nyentuh, sering agresif gitu ya. Dia jadi ngerasa, kok orang ini touchy gitu, sering sering nyentuh-nyentuh. Padahal itu ya, balik lagi tadi, cuman perbedaan co-culture dalam berkomunikasi antar budaya. Lalu peran yang kedua ada co-culture sebagai jembatan komunikasi. Misalkan
Sebelumnya kita masuk ke definisi dulu. Peran ini didasarkan dari co-culture sama yang diikuti oleh 2 atau lebih orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Apabila terdapat 2 orang dengan latar budaya yang jauh berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan dalam satu co-culture, maka terdapat potensi bahwa komunikasi antara mereka akan lancar dengan basis kesamaan co-culture tersebut. Contohnya adalah misalkan ada 2 orang bernama Hari dan Bowo. Mereka ini sangat-sangat berbeda, misalkan co-culture yang satu dari Inggris, yang satu dari Cina pedalaman yang nggak bisa baca alfabet. Tetapi mereka misalkan berdua sama-sama disabilitas tunarungu. Berarti kan mereka bisa bahasa isyarat. Jadi walaupun mereka ini saling berbeda dalam hal background budayanya, tapi mereka memiliki co-culture yang sama dalam hal ini adalah disabilitas fisik, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Mungkin sekian presentasi peran co-culture dalam komunikasi lintas budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.